Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita memasuki hadis yang nomor 201. An Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari sahabat namanya Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah Al-Yamani ini adalah salah satu sahabat Nabi yang dulu pernah penasaran bagaimana kalau Rasulullah itu sholat malam, sehingga hampir tiap malam Hudzaifah ini ngintip-ngintip merhatiin bagaimana sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu hari pernah ketika Rasulullah keluar untuk sholat malam masuk Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Hudzaifah Al-Yamani langsung ikuti dari kejauhan. Seandainya mungkin Rasulullah sholatnya di sini, Hudzaifah di ujung. Ya mungkin nggak terlalu jauh bacaan Rasulullah kedengeran nama Hudzaifah Al-Yamani. Ya, selesai Fatihah, Rasulullah membaca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna kayak kita mau tahlilan. Wah, Al-Baqarah nih. Hudzaifah Al-Yamani ngira paling 100 ayat juga ruku. Ternyata enggak. Sampai habis 286 ayat. Kata Hudzaifah dalam hati, ruku ini mah. Ternyata enggak. Lanjut. Tapi yang dibaca bukan Ali Imran tapi An-Nisa dulu. Sampai dalam hati Hudzaifah ini, kalau gini mah nggak kuat, saya nyerah lah. Tapi enggak, mosok saya kalah sama Rasulullah yang umurnya jauh lebih tua daripada saya yang muda. Sampai selesai An-Nisa, bukannya rukuk, masih nambah satu surat lagi, Ali Imran. 3 surat dalam satu rakaat. Lah kita yuk bisa kok ya. Lah kalau witir terakhir ini, witir terakhir kan 3 surat dalam satu rakaat ya. Qulhu, Qul Falak, Qul Nas. Kan sama-sama 3. Langganan. Lah kalau Rasulullah 3-nya itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kita ya 3 surat juga. Ya, Al-Ikhlas, pokoknya 3 kul lah ya, trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bisa kan ya? Bisa. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manakibnya itu beliau kalau sholat subuh menggunakan wudhu yang dipakai saat sholat isya. Ya nggak tahu deh tidurnya kayak gimana itu. Ya saya juga bisa Pak, cuman dengan syarat sholat isyanya dipepetin subuh. Sholat isya subuh sekarang kan jam 4:30 lebih dikit. Ya. Lah ntar sholat subuhnya jam 4:15 gitu. Begitu assalamualaikum wiridan bentar, Pak Tamrin udah sahur gitu ya. Kalau bangunin subuh gimana? Assalatu wassalamu alaik gitu ya. Iya. Biasa di luar sampai suara kedengarannya dari ujung ke ujung ya. Lah itu Hudzaifah Al-Yamani, seorang sahabat yang masih muda yang pernah penasaran dengan bagaimana sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ternyata nggak kuat ngikuti, padahal usianya jauh lebih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkatalah Hudzaifah dan Abu Hurairah. Berarti yang meriwayatkan 2 orang, yang mendengar Rasulullah berbicara ini 2 orang, yaitu Hudzaifah Al-Yamani dan Abu Hurairah. Keduanya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya juma'allahu tabaraka wa ta'ala an-nasa fayaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah. Ya juma'allahu ta'ala, Allah mengumpulkan an-nasa manusia, fayaqumul mu'minun, dan orang-orang yang beriman ngumpul. Maka dalam surah Az-Zumar itu kan ada bunyi ayat wasiqal ladzina taqaw
rabbahum ilal jannati zumara. Bahwa orang itu nanti berbondong-bondong ke surga itu zumara. Zumara itu gerombol-gerombol apa? Berkelompok. Jadi nggak sendiri-sendiri. Nah sekarang ini kan kita lagi berusaha ngikuti nanti kelompoknya siapa gitu. Lah kalau kita nggak pernah jamaah, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, wah saya nebeng ke Pak Haji Mat Sani, nggak bisa, nggak pernah ke Babul Khair kok. Nebeng ke Syiar Islam, kata Pak Ustadz Rahman, nggak bisa, wong kamu nggak pernah kesini. Nebeng ke Gang 2, nggak bisa, nggak pernah kesini. Tapi kalau kita sering sono, sering kesini, kita bisa milih. Pak Haji Mat Sani menawarkan apa nih? Wah, Pak Abdurrahman lebih enak kayak travel umroh itu. Itu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bahwa orang itu ke surga nanti akan ngikuti rombongannya. Kita rombongannya siapa nih? Tapi sebaliknya wasiqal ladzina kafaru ilal jannati zumara. Lah orang-orang mau wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang yang mau ke jahanam ya sama, zumara, rombongan. Yes, nah, tinggal sekarang kita ini rombongannya kemana? Kalau ngaku-ngaku nggak bisa udah dikenali. Nah, ini fayaqumun nasu, orang-orang yang mukmin udah ngumpul hatta tuzlafa lahumul jannah, sehingga mereka sudah berada di posisi dekat dengan surga. Tapi dalam riwayat, dalam syarah ini udah dekat dengan surga tapi pintunya belum terbuka. Fayatuna Adam shalawatullahi alaihi, maka mereka orang-orang mukmin tadi mendatangi Nabi Adam. Fayaquluna, maka mereka pada ngomong ke Nabi Adam, ya abana, wahai bapak kami. Nabi Adam, istaftih lanal jannah, wahai Nabi Adam, bapak kami, bukakan pintu surga. Fayaqulu, maka Nabi Adam menjawab, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Ketika orang-orang pada minta tolong ke Nabi Adam untuk dibukakan pintu surga, Nabi Adam jawab, kalau bahasa kita mungkin ya, Bambang, kalian keluar dari surga itu kan sebabnya saya. Mau kok saya disuruh buka pintu surga? Nggak bisa. Lah kita ini sampai tinggal di sini nih kan yo. Coba Nabi Adam dulu nggak kegiur sama iblis ya. Wah, kalau tetap di surga mungkin ya, wah nggak seru lah ya. Nggak seru lah. Nggak ada soneta group. Oh, di surga nggak ada itu. Nah, tapi karena Nabi Adam kebujuk tipu daya iblis, kemudian fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Ketika setan menggelincirkan keduanya, Adam dan Hawa, fa'akhrajahuma, maka Allah mengeluarkan keduanya. Semua fasilitas surga silahkan dinikmati, cuma satu yang dilarang. Cuma kadang memang yang dilarang itu malah yang bikin penasaran. Yang semuanya boleh itu biasa-biasa aja, tapi yang dilarang itu yang bikin penasaran. Wah, akhirnya ya nyobain. Itu kalau dulu Pak, saya waktu SD diceritain guru, itu wallahu alam, saya cari kitabnya belum ketemu itu. Cuman saya masih ingat diceritain guru. Nabi Adam itu ngambil buahnya kecil Pak, dimakan nyangkut di sini. Ini apa ini? Lak-lakan. Makanya laki semuanya ada. Biar dioperasi cantik kayak apa, ininya nggak bisa hilang. Walaupun konon katanya itu burung dipotong. Kalau burung bisa dipotong, bisa dioperasi, rubah bentuk Pak. Kalau ini nggak bisa katanya. Apa namanya? Jakun. Nah, ini loh. Jakun ya namanya. Laki biasanya kalau makanan kan nggak begitu rakus, ngambilnya dikit kecil nyangkut. Lah yang perempuan ngambil dua gede. Itu saya cari kitabnya tapi belum ketemu Pak. Ini hanya dulu saya diceritain sama guru. Saya cari-cari belum nemu.
Saya cari di Google juga belum nemu, Pak. Itu bener kok enggak ya wallahu alam, konon begitu katanya. Perempuan biasanya kalau ada makanan kan rajin, Mbak ya. Nah kalau laki mah biasanya kalau ngaji ada makanan pokoknya makan secukupnya di tempat, enggak mikir untuk bungkus. Nah, kalau perempuan makanya ngaji pada bawa tas. Nah, ini bener, Pak. Bener loh ini survei membuktikan, Pak. Saya ngaji di rumah itu seminggu 4 kali di rumah saya, Pak. Malam Selasa ibu-ibu, Rebu Kemis bapak-bapak. Ibu-ibu itu kalau mau ngaji, Pak, di tengah itu makanan kalau kayak di sini mau selamatan ini. Masing-masing pada bawa, entar di situ tukeran. Tapi begitu ngaji selesai, saya keluar kadang masukin motor, lunas gitu. Saya pernah dalam hati itu ada kakak tamak, mau ngambil duluan nggak enak, mosok nggak disisain. Jaim lah. Iya jaim. Ada makanan yang saya seneng, Pak. Cuman mau ngomong kan nggak enak saya. Moga-moga disisain. Aduh ya Allah. Lah begitu selesai. Habis. Orang-orang pada bubar, saya tanya ke istri, makanan yang itu tadi habis. Bawannya habis, bawan bercampur. Kok tahu sih kalau yang saya incer itu lah giliran pengajian bapak-bapak. Ya Allah. Ya pada bawah ada beberapa orang bawa, tapi begitu pulang nggak ada yang nenteng, kadang sampai 2 hari 3 hari ini makanan, kadang malah bingung saya nyetornya kemana. Nah kembali ke cerita itu wallahu alam. Kalau saya ditanya seandainya sumbernya dari mana, hanya dulu saya diceritain guru SD. Saya cari di kitabnya belum temu. Saya cari di Google belum nemu. Yang itu loh, yang laki nyangkut sini, yang perempuan nyangkut sini, belum tahu nih. Kan? Nanti misalnya bapak kok cerita ke anak, ke cucu, ini bener itu Pak ada hadisnya. Jawabnya saya nggak tahu. Gini. Katanya. SD Pak Ustaz. Gitu. Cari guru SD-nya tuh salah. Udah nggak ada orangnya. Udah meninggal. Begitu ya? Oh iya, wallahu alam itu. Cuman saya cari-cari, Pak. Saya cari di kitab yang konon katanya. Kalau mau sujud gimana? Enggak usah dibayangin. Lah, Nabi Adam jawabannya, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Lah kalian aja itu sampai tinggal di bumi, sampai susah payah pengen masuk surga lagi, ya itu kan gara-gara saya. Mohon maaf, saya nggak bisa. Ini jawaban Nabi Adam. Lastu bisahibi dzalik. Saya tidak bisa itu. Idhabu ila ibni Ibrahim Khalilullah. Coba kalian pergi ke anakku, kata Nabiullah Adam, Ibrahim Khalilullah. Nabiullah Ibrahim yang menjadi kekasih Allah. Tuh Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Waktu mau diambil nyawanya sama Israel, bisa nego. Ibrahim udah kenal sama orang dalam bisa nego. Lah kita nggak kenal orang dalam ya nggak bisa nego. Ketika satu hari beliau ini Nabi Ibrahim ini mau diambil nyawanya, diutuslah Israel. Kalau bahasa kita begini, Assalamualaikum, Israel kata, ada apa bang? Ini bang, ini tugas apa silaturahmi? Ya dua-duanya yo silaturahmi yo tugas. Lah Israel kan tugasnya yo nyabut nyawa tuh ya. Lah kemudian kata Nabiullah Ibrahim begini, Israel, saya ini kekasih Allah. Lah mosok ada kekasih tega mau bunuh kekasihnya, mau ngambil nyawanya. Nah, kemudian malaikat Israel bilang, wah gitu ya? Iya, makanya bilang dah sama Allah, mosok saya ini kekasih Allah, Allah kekasih saya, mosok ada tega kekasih mau matiin kekasihnya, gak bisa lah. Akhirnya Israel balik lagi, lapor pada Allah, ya Allah, tadi saya udah ketemu Nabiullah Ibrahim, begini-begini ngomongnya. Oh begitu, bilangin sama Ibrahim, mosok ada kekasih gak pengen ketemu kekasih. Kalah Ibrahim, tetap kalah pinter lah. Begitu dibalik lagi Ibrahim, ya gimana Israel? Gini pesan dari Allah, kamu kekasih Allah, Allah kekasihmu. Masa kamu gak pengen ketemu kekasihmu? Oh begitu, iya baru akhirnya cabut. Ibrahim Pak, kalau kita ya mana bisa? Oh kita gak punya kenalan orang dalam mau nego, gak bisa.
kalau punya kenalan orang dalam bisa nego, Pak. Misalnya, Pak Tamrin sekarang, jangan, saya pengen lihat presiden 2024. Begitu 2024, jangan, saya pengen lihat presiden 2029. Udah 2029, gimana sekarang? Udah umur cepet loh ini. Gak bisa, kita gak punya kenalan orang dalam. Fayatuna Ibrahim. Kemudian orang-orang mukmin tadi mendatangi Nabi Allah Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, kemudian Nabi Allah Ibrahim berbicara, lastu bisahibi dzalika innama kuntu khalilan. Saya nggak bisa kalau ini, walaupun saya ini digelari kekasih Allah, nggak bisa. I'madu ila Musa alladzi kallamahu Allah taklima. Kata Ibrahim, kalau gitu minta tolong aja sama Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu ayatnya. Fayaqulu, kemudian Nabi Musa menjawab, lastu bisahibi dzalik. Waduh, enggak bisa saya. Enggak kuat saya. Salah saya banyak, enggak bisa. Fayatuna idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhih. Datang aja ke Nabi Isa. Nabi Isa ini Nabi Allah yang baik. Ajaran Nabi Isa itu ajaran kasih. Kalau ditabok pipi yang kanan, sodorin pipi yang kiri biar imbang. Itu ajaran Nabi Isa begitu, Pak. Kalau ajaran Nabi Muhammad, kalau ditabok pipi kanan, balas pipi kanan, tapi yang seukuran. Lebih real, ajaran Nabi Muhammad itu lebih real, Pak. Kalau jadi umatnya Nabi Isa tersiksa loh, Pak. Kita dicolong motor satu, kalau punya motor dua udah colong sekalian biar nggak ada. Ditabok pipi yang kanan, sodorin pipi yang kiri biar imbang. Saking baiknya Nabi Isa, sampai orang-orang yang hidup setelah Nabi Isa nggak ada menyangka, wah orang kok baiknya begini, kalau bukan anak Tuhan kayaknya nggak mungkin. Kebablasan sampai sekarang Nabi Isa dianggap sebagai, karena saking sempurnanya jadi orang lah Nabi Isa itu. Kawin yo enggak, yes hidup yes, pokoknya kayak lagunya Roma Irama itu. Langit sebagai atap rumah. Ding ding. Loh, semiskin-miskinnya Nabi Ayub masih punya rumah, Pak. Nabi Muhammad miskin pilihan. Kalau Nabi Musa itu Nabi Isa termiskin di kayak Hamdan ATT ya, termiskin di dunia. Tapi Hamdan ATT masih tinggalnya di gubuk bambu. Lah ini tinggalnya wes ya tadilah kayak lagunya Roma Irama, langit sebagai rumahku dan bumi sebagai istri. Gak punya, anak gak punya, bapak juga gak punya, tapi baiknya luar biasa Nabi Isa. Asal dia punya apapun, asal dia minta, kasih. Sampai dipukul yang kanan, kasih yang kiri. Itu ajaran Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad ajarannya realistis, Pak. Dipukul, balas pukul. Tetapi memaafkan lebih baik. Kalau bisa, kita dimaki-maki boleh balas maki, cuman ya seukuran, Pak. Dimaki sekali, balasnya sekali. Ini kadang kita enggak. Dimaki sekali, balasnya seadanya pokoknya. Seadanya 10. Pak, kalau kata-kata koleksi makian itu punya 10, ya 10. Yang di Ragunan mungkin di absen aja dari A sampai Z kalau hafal. Kita kan gitu. Ajaran Nabi Muhammad memang boleh. Kita itu kalau di zalimi sekali, balas sekali boleh. Tetapi memaafkan jauh lebih baik. Itu ajaran Nabi Muhammad. Lah kemudian mereka mendatangi Nabi Isa alaihi salam. Fayaqulu Isa lastu bisahibi dzalik. Saya enggak bisa. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayaqumu fayu'dzanu lahu. Maka mereka kemudian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad langsung berdiri, fayu'dzanu lahu, dan diizinkan. Dan inilah yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat terbesar yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya dan seluruh umat manusia. Tapi syafaat itu logikanya begini, Pak. Syafaat itu kalau diterjemahkan secara bahasa artinya bantuan. Logikanya begini loh, Pak. Misalnya kita punya anak. Anak itu pengen bangun rumah, tanahnya sudah ada,
materialnya sudah ada, cuman ongkos tukang belum ada. Lah kemudian datang ke bapaknya, Pak, saya mau bangun rumah, tanahnya sudah, material sudah, cuman ongkos tukang belum ada, Pak. Nah, bapak bantu, ini namanya syafaat. Kita sholat sudah, ngaji ya sudah, puasa ya sudah, ya zakat ya sudah. Lah kurang-kurang dari sholatnya kita, wong sholatnya model kayak kita ini kayak apa sih ya? Kita kan tahu diri lah ya. Sholat kita kayak apa, kualitas puasa kita gimana, kurangnya dari sholat kita, kurangnya dari puasa kita, minta tambahan pertolongan, itu yang disebut dengan syafaat. Lah sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak, lah kok ngarep syafaat itu sama kayak anak pengen bangun rumah, minta bantuan orang tua, Pak saya mau bangun rumah bantu dong. Tanahnya belum, material belum, ongkos tukang ya belum, itu namanya bukan bantu, Pak. Tapi kalau Allah berkehendak ya bisa jadi. Cuman realitasnya syafaat itu kayak begitu. Kita nih tadi sholat sudah, puasa sudah, teman kan kita sadar diri kualitas kita kayak apa. Maka agar untuk mengajukan proposal bantuan itu ya dari sekarang, yaitu dengan memperbanyak sholawat. Di dalam sholat kita yuk kita iringi dengan sholawat. Kadang sambil nunggu buka puasa yuk sholawat. Itu dalam rangka ngajuin proposal, Pak. Ngajuin proposal minta bantuan ke orang dalam. Lah orang dalamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam riwayat wallahu alam, ini riwayat ini juga kalau dicari kitabnya wallahu alam lagi nih, Pak. Sahabat Umar Ibnul Khattab itu kan terkenal galaknya enggak ketulungan. Wong sampai ketika mendengar Rasulullah wafat aja dia muter-muter bawa pedang, siapa yang bilang Rasulullah wafat akan saya bunuh. Wah, Umar terkenal galak. Lah sahabat Ali bin Abi Thalib ini kan sahabat dekatnya. Lah sahabat dekatnya ini penasaran. Ini Umar kok galaknya kayak begini loh. Kira-kira nanti kalau ketemu mungkar nakir, apa yo masih galak? Ketemu mungkar nakir ketika ditanya marrab juga, apa yo masih galak ini Umar? Nah, bener, Pak. Ketika Umar ini wafat, sahabat Ali memohon pada Allah supaya kasyaf. Kasyaf itu terbuka antara alamnya, alam kubur dengan alam dunianya. Begitu Umar dimakamkan, sahabat Ali pengen dengar apakah Umar ini masih galak atau enggak. Lah ya bener kan tadi. Dalam riwayat ini ketika mungkar nakir datang mau nanya, Umar udah begini dulu. Kamu nggak kenal saya? Kamu nggak kenal saya? Saya ini mertuanya orang yang paling dekat dengan Allah. Ternyata ngandelin orang dalam, Pak. Ya ngandelin orang dalam. Nabi Muhammad kan orang dalam. Saya ini mertuanya orang yang paling dekat dengan Allah. Umar kan mertuanya Rasulullah. Rasulullah menikah dengan Hafsah. Hafsah itu putri Umar bin Khattab. Lah kalau kita nanti begitu, dekengannya siapa? Dekengannya siapa? RT. Ya makanya kita dalam rangka sekarang ini bikin proposal ngajuin supaya dikenal orang dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak sholawat macam-macam. Itu dalam rangka bikin proposal ngajuin supaya dikenal orang dalam. Nah, ini hadis secara tidak langsung menceritakan tentang proses syafaatul uzma itu tadi, bahwa yang bisa memberikan pertolongan itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tursalul amanatu warrahimu. Rasulullah kemudian menyampaikan amanah sudah saya sampaikan, yaitu amanah untuk memberi syafaat. Ini kan kita lagi membahas bab masalah amanah. Udah 3 pertemuan ini. Nah ini termasuk amanah yang terbesar yang diemban oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayakumani jambatai sirati yaminan wa shimalan. Kemudian Rasulullah, kalau bahasa kita berdiri di depan pintu Siratal Mustaqim. Misalnya pintu gerbangnya di sini, Rasulullah berdiri di situ, jagain siapa-siapa dari umatnya yang mau lewat situ. Kemudian Rasulullah bercerita,
Fayamurru awwalukum kalbarqi. Kemudian yang paling pertama lewat sirat itu cepatnya kalbarqi, seperti kilat. Dan nyampe. Wes berarti juga ngerasain apa-apa ya. Lah kemudian qultu, ini orang yang meriwayatkan yakni Hudzaifah dan Abu Hurairah, ia menyela omongan Rasulullah, bi abi wa ummi ayyu syai'in kamarril barqi. Lah itu kayak apa yang kayak kilat nyamber itu ya Rasul? Qala, maka Rasulullah menjawab, alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ainin. Itu engkau membayangkan ada orang yang pergi jauh jaraknya tapi dalam sekejap bisa balik lagi. Itu seperti kilat yang menyambar. Summa kamarir rih, kemudian ada orang yang lewat itu seperti orang berlalunya angin kencang. Nyampe. Summa kamarit toir, seperti ada yang terbangnya burung. Wasyaddar rijal tajri bihim a'maluhum, dan orang nanti akan jalan di situ disesuaikan dengan amalnya. Nah, kemudian ada orang yang beranggapan ketika dia kurban nanti ia akan naik hewan kurbannya. Lah iya, kalau yang orangnya kecil kurbannya sapi. Lah kalau orangnya gemuk gede tinggi kurbannya kambing. Kambingnya ya deger-deger kalau orang Jawa bilang, Pak. Yang lebih repot sapi satu dinaikin orang 7. Sapinya kecil. Orangnya yang kurban gemuk-gemuk gede-gede, apa langsung diangkat sekali apa 7 kali balik? Itu kita jangan membayangkan terus kita naik kayak Pangeran Diponegoro naik kuda, ya enggak, Pak. Itu hanya sebagai sarana kita bisa lewat di situ dengan selamat. Ini bukan hanya kurban saja. Orang yang bangun masjid ya nanti dia akan lewat dengan masjidnya. Malah enakan itu, Pak, daripada kurban kambing ya. Wah, kalau masjid kan semua sholat aja longgar, bisa bawa berapa orang ini? Banyak. Tergantung dari amalnya. Semakin banyak amalnya, maka semakin mudah untuk melewati itu. Wa nabiyukum qaimun ala sirat, dan nabi kalian, kata orang yang meriwayatkan ini, berdiri di situ alias jagain. Yaqulu, sambil ia terus berdoa, Rabbi ya Tuhanku salim salim. Ya Tuhanku salim, selamatkan, salim, selamatkan. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sehingga ada orang-orang yang amalnya memang sangat tipis, sangat kecil, sangat sedikit, yang seakan-akan kayak nggak bisa lewat. Tapi semua dibantu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta yaji ar-rajulu la yastati'u sayra illa zahfan, sehingga ada seorang yang lari atau jalan di situ ngerangkak. Tapi kalau masih ada iman, masih ada harapan untuk bisa. Ini hadis yang intinya sih tentang amanah itu. Amanah terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk memberikan syafaatul uzma kepada umatnya, kepada orang yang mengakui la ilaha illallah. Kalau zaman Nabi Adam ya Adam Nabiullah, zaman Nabi Nuh ya Nuh Rasulullah, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, sampai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu ada harapan masuk surga. Nah, terus ada yang nanya, wa in zana wa in saraqa. Lah kalau dia dulu pernah zina, pernah nyolong, Rasulullah menjawab, wa in zana wa in saraqa. Walaupun dia pernah nyolong, pernah zina, tapi kalau dia yakin sampai akhir hayatnya la ilaha illallah, yo ada harapan masuk surga. Logikanya kan, misalnya kayak baju ini akan masuk ke lemari, itu kan yang bersih rapi. Lah kalau baju itu kotor, ya kan dicuci dulu. Ibarat kita ini kalau dosanya dikit, itu ibarat baju kotornya dikit, nyucinya segilingan beres. Tapi kalau kotornya itu kena oli, kena
najis, wah itu ibarat orang dosanya mabuk iya, zina iya, nyolong iya, nipu orang iya, wis. Tapi Islam yakin syahadat la ilaha illallah itu ibarat baju kotor, yo dicuci, udah digiling berkali-kali, diangkat kok masih kotor, cemplungin lagi. Habis itu dijemur, habis dijemur digosok, habis digosok baru masuk lemari. Lah logikanya kan begitu. Orang yang bajunya bersih, tapi kalau manusia biasa yo tetap aja kotoran itu ada. Ya tapi kan yo maha kemurahan Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki hadis yang selanjutnya. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuh fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum rawahu Muslim. Rasulullah sampaikan ittaqu, hati-hati, takutlah az-zulma dengan berbuat zalim. Zalim itu definisinya banyak, Pak. Gampang-gampangannya itu zalim melakukan sesuatu yang enggak semestinya. Mestinya maghrib itu sholat malah gejreng di jalan. Semestinya kalau dititipin itu disampaikan, enggak. Wis gampangnya zalim itu melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Itu zalim. Dan kalau hablum minallah ya zalimnya jamnya sholat enggak sholat, jamnya puasa enggak puasa. Ya ada kalanya zalim itu dengan sesama kita, dititipin enggak dikasih, fitnah orang. Ada kalanya zalim dengan diri sendiri. Badan ini butuh istirahat, tapi enggak istirahat. Mata butuh merem, semalaman mikirin kayu. Kayu tuh yang di kotak-kotak itu, hitam putih. Ya Allah, dipikirin sampai begini aja. Kalah. Lah iya. Kalau enggak kertas aja gambarannya merah-merah bulat-bulat dibanting-banting dipikirin. Di sini enggak ada kan ya? Nggak ada. Masa sih? Di sini loh. Enggak ada sini, enggak tahu kalau ntar. Ada Pak Pipis. Ya enggak tahu kalau ntar kan, apalagi besok Sabtu libur kan, malam Minggu libur. Ya nggak tahu dah. Kalau udah pecinya udah ditaruh, bajunya udah diganti. Jepitan. Oh enggak. Yang penting asal waktunya sholat, waktunya kerja, waktunya ngaji. Lah ini, Nggak boleh dimakan. Jangan. Kalau dibikin dari bolu sih nggak masalah. Lah ini kadang kan sampai para ulama yang ketat mengharamkan itu kan banyak orang yang lupa waktu. Ada azan tanggung, tinggal lagi skak ini. Raja tinggal dipepetin di pojok ini ada, biarin lah tamrin biar adat ya adat biarin. Udah assalatu wassalamu alaik. Ini baru satu putaran tinggal mepetin raja. Di sini enggak lah ya? Enggak ada. Di sini loh, enggak tahu kalau di sepanjang jalan ini ke sono. Allah. Zalim itu intinya ya kadang itu zalim pada diri sendiri. Yaitu saatnya badan ini butuh istirahat, mata butuh istirahat, tapi yo diporsir. Lah jangankan main yo, ibadah berlebihan aja enggak boleh. Kan kemarin waktu itu kan pernah kita bahasin. Lah iya, ibadah yang sampai berlebihan, ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ia mengajukan pada Rasul supaya diizinin kalau malam selalu tahajud, siang selalu puasa, enggak diizinin sama Nabi. Ya ada saatnya melek, ada saatnya tidur. Iya benar, ada saatnya ibadah, ada saatnya ngaji, ada saatnya macam-macam. Siang ya ada saatnya enggak puasa, ada saatnya puasa, enggak diizinin. Ya, ibadah aja berlebihan enggak boleh, apalagi cuma mikirin kayu.
Besok-besok catatnya diganti nggak pakai kayu, pakai bolu. Ya, begitu kuda dimakan langsung makan lah pokoknya. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, sesungguhnya kezaliman itu akan membawa kegelapan di hari kiamat. Nah, yang kedua ini pesan Rasulullah. Wattaqu, dan takutlah, hati-hati asyuh. Ini sudah berkali-kali dibahas ya. Syuh itu seniornya bakhil. Kalau bakhil itu sifat aslinya semua kita ini punya sifat bakhil. Aslinya semua kita ini punya, Pak. Cuman ada yang bisa dikendalikan, ada yang diperturutkan. Ada yang dikendalikan tuh begini. Aslinya kita kalau punya duit nih di dompet ada cepek, ada gocap, ada 20, ada 10, ada goceng. Itu kira-kira kalau kotak lewat, pilih yang mana? Nah, goceng ya. Ya itu kan aslinya sifat bakhil ya itu, Pak. Tapi kalau syuh itu lebih dari itu. Cepek ada, gocap ada, 20 ada, 10 ada, goceng ada, 2000 ada, gopek ada. Tapi kotak lewat, pura-pura tidur. Itu syuh. Pura-pura tidur, pura-pura khusyuk begini. Ntar kalau kotak lewat udah jauh, nah baru melek lagi. Itu namanya syuh. Bakhil itu orang yang pelit hanya kepada untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri enggak. Itu bakhil. Misalnya kalau untuk keluarga, yuk kadang perhitungannya luar biasa, Pak. Istri mau minta uang belanja aja suruh bikin proposal. Enggak, proposalnya itu maksudnya itu kalau proposal harian itu beli sarapan sekian, makan siang sekian. Pokoknya laki itu ada perincian. Oh, masuk akal, tanda tangan. ACC. Itu bakhil, Pak. Aslinya kita kan aslinya begitu. Cuman kan ada yang ngapain sih saya tahan-tahan, wong nanti juga ini saya nyari juga buat dia juga. Lah kalau syuh itu enggak begitu, Pak. Syuh itu lebih kejam dari itu. Jangankan dikasih ke orang, buat dimakan sendiri aja mikirnya kelamaan. Datang ke warung itu ditunjuk, ini berapa kok, ini berapa? Iya nggak bayar mana? Kuah Mas nggak bayar, ya udah sama kuahnya aja dah. Padahal kalau dia ditraktir ayam doyan, ikan doyan, jengkol doyan. Kalau ditraktir, tapi kalau makan sendiri mikirnya kelamaan. Padahal makan kan ya untuk butuh diri sendiri tuh. Ini secara dohir loh. Apalagi yang untuk ibadah. Itu syuh itu orang yang pelitnya kebangetan. Apa itu? Bahasa padanannya kalau Indonesia apa? Medit. Ayo kalau pelit itu umum, Pak. Umum yang tadi itu loh, pelit hanya kalau untuk orang lain pelit tapi untuk diri sendiri enggak, itu pelit, Pak. Tapi kalau syuh itu di atasnya itu. Terserah lah pokoknya dibahasakan apa dah. Kalau orang kampung saya dulu bahasanya pentil, Pak. Tahu pentil kan ya? Yang karet kecil di sepeda itu. Itu orang kampung saya dulu kalau ada orang terkenal pelit, Pak. Itu saya dulu, namanya kita dulu santri, Pak. Kadang kan disuruh nyari sumbangan buat maulid. Itu orang mereka karakternya syuh. Itu proposal dibaca koma jadi komentari, Pak. Tapi ujung-ujungnya ini proposal diperbaiki lagi. Besoknya datang lagi ngasih kelutik, ya. Mengecewakan. Lah syuh itu apa bahasanya? Ya pentil itu. Pentil itu kalau diisi angin, berapapun angin masuk asal bannya nampung. Tapi angin jangan harap bisa keluar lewat pentil itu sebelum pentilnya busuk. Lah syuh itu begitu, karakternya persis. Berapapun yang dikasih ke dia, ayo Pak. Terima terus, tapi jangan harap kalau udah dipegang dia ini bisa keluar. Kecuali dia busuk itu ya mungkin pagi-pagi mules, kan busuk kan? Atau mungkin diantar ke situ tuh, Jalan Deli ke sono yang bangunannya tinggi, rumah sakit Koja, berarti kan busuk. Nah, itu karakter pentil. Lah syuh itu begitu tuh. Sini nggak ada lah ya, nggak ada sini mah dong. Makanan aja, kopi aja udah siap begini kok ya. Nggak ada yang syuh di sini mah. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, bahwa sifat syuh, sifat pentil itu tadi, pentil aja bahasanya ya.
ahlaka man kana qablakum, yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Qarun itu terkenal kaya, Pak, tapi walidnya naudzubillah. Qarun itu orang paling kaya loh, Pak. Fenomenal kekayaannya. Dia tenggelam di Mesir, orang Cipucang 3 bikin pondasi kok nemu emas misalnya segini, bilangnya harta karun. Nah, yang gondol dari Mesir ke sini loh siapa? Saking kayanya Qarun itu. Sampai nemu duit bilangnya punyanya Qarun. Saking kayanya. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum, yang mendorong mereka sampai saling bunuh-bunuhan itu gara-gara punya sifat syuh. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Mereka sampai menghalalkan segala cara yo gara-gara awalnya punya sifat syuh pentil. Indonesianya nanti dicarilah ya. Pokoknya syuh itu lebih galak, lebih kejam daripada pelit, daripada bakhil. Bahasa Arab itu kan ada 2 tingkatan, yang biasa, umum itu bakhil. Lah yang luar biasa itu namanya syuh. Syuh itu sekelas, pokoknya super lah. Kikir kan yang buat. Mungkin kikir itu kali-kali pokoknya entahlah, terserah bahasanya. Itu kalau ada orang ya tadi itu karakternya kayak pentil, berapapun yang disetor ke dia masuk, tapi nggak mungkin keluar kecuali kalau sudah busuk. Nah itu karakternya pentil, itu karakternya syuh gitu. Nah ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, hati-hati dengan zalim, hati-hati dengan sifat syuh. Kalau zalim itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain juga. Kalau merugikan orang lain kan pada dasarnya merugikan diri sendiri. Dan kemudian hati-hati dengan sifat syuh atau pelit yang berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.